Bismillahirrahmanirrahim. Nah, begitu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Bapak dan Ibu hadirin jamaah salat Isya dan Tarawih yang saya hormati. Tema kita hari ini adab membaca Al-Quran, membawa Al-Quran, dan menyimpan Al-Quran. Di dalam kaidah ulumul Quran disebut Al-Quranu huwa kalamullah al-munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-tatakawwadu bil masahib allati waqa alaina bit tawaturi wa ta'abbud bitilawati. Kurang lebih dalam kaidah ulumul Quran itu disebutkan Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tersusun dalam mushaf sampai kepada kita secara mutawatir, dan membacanya bernilai ibadah. Kata kunci yang ingin saya garis bawahi yaitu al-muta'abbad bitilawati, bernilai ibadah membacanya. Membaca Al-Quran bernilai ibadah. Karena membaca Al-Quran bernilai ibadah, lalu disusunlah adab yang mencerminkan etika, kehormatan, sikap memuliakan, sikap mengagungkan Al-Quran. Yang pertama, jumhur ulama berpendapat adab yang pertama membaca Al-Quran dalam keadaan suci, yaitu dalam keadaan memiliki wudu. Apakah ini bersifat mutlak? Tidak. Ada ulama yang membolehkan membaca, memegang mushaf dan membaca tanpa punya wudu. Tapi dari sisi adab menggambarkan kesucian, kebersihan itu dengan wudu. Yang kedua, membaca Al-Quran dengan berpakaian menutup aurat. Tentu saja bagi laki-laki tidak perlu berpeci, karena rambut bukan bagian dari aurat. Apakah mau berpeci? Tentu saja seperti dalam sholat. Ada yang berpeci putih seperti saya, berpeci hitam, tidak berpeci, atau berambut putih. Tidak masalah. Yang penting tadi yang kedua itu menutup aurat. Tentu bagi kaum wanita sesuai dengan aurat wanita. Yang ketiga, ada membaca Al-Quran itu dalam keadaan menghadap ke arah kiblat. Bagaimana kalau keadaan emergensi? Ini namanya adab. Kalau keadaan ad-darurah, tabihul mahdurat, yang dilarang saja. Dalam keadaan emergensi bisa dibolehkan, apalagi adab itu mencerminkan ketinggian sikap, kehormatan, kemuliaan. Apakah hanya cukup dengan bersuci, lalu menutup aurat, menghadap kiblat? Tidak.
Tadi adab yang menyangkut pekerjaan luar, pekerjaan fisik. Ada adab yang melibatkan adabul qulub. Gimana? Membaca Al-Quran dengan niat untuk dekat dengan Allah. Dengan niat untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan membaca Al-Quran itu jika kita selain niat untuk dekat, tapi juga dengan tadabbur, dengan merenungkan artinya, dengan merenungkan pesannya, maka terjadi mukalamah bainal abd war rabb, dialog antara hamba dengan Rabb, dengan Allah. Dialog ini mengasihkan, bisa meneteskan air mata pada ayat tertentu, bisa bersyukur pada ayat tertentu, bisa berlindung ketika Allah menceritakan tentang azab. Tentu saja untuk bisa melakukan adab yang kalbu ini ada dua cara. Bagi bapak dan ibu kita yang membaca Al-Quran, memahami bahasa Al-Qurannya, tentu saja bisa sekali jalan membaca ayatnya, memahami artinya, meresapan kandungannya dan pesannya. Bagaimana dengan kebanyakan yang memang ada keterbatasan? Tentu saja setelah membaca satu surah Al-Quran atau satu makro Al-Quran diikuti dengan membaca terjemah. Sehingga adab yang keempat ini akan terbentuk, yaitu membaca dengan pemahaman, dengan perenungan, dengan meresapkan. Insya Allah lebih membekas ke dalam pikiran, lebih membekas ke dalam perasaan, lebih membekas ke dalam ruhani. Sehingga intelek, emosi, dan spiritual membaca Al-Quran terbentuk oleh pesan Al-Quran. Hadirin yang terhormat, apakah hanya sampai di situ? Masih ada adab lain yang bisa diwujudkan, yaitu subhanallah. Pada saat ayat itu meminta kita untuk sujud, ayat-ayat tertentu, lihat aja nih tandanya. Tentu kita sujud, bukan sujud syukur, bukan sujud sahwi, tapi sujud tilawah. Bagaimana mengetahuinya? Cobalah di pinggir Al-Quran itu dibaca, dipelajari simbol-simbolnya. Kadang-kadang di Al-Quran tertentu itu hanya 20 ayat dari seluruh Al-Quran yang termasuk dalam sujud tilawah. Bersujud. Gimana sujudnya? Nah inilah, kalau dalam keadaan punya wudu, menghadap kiblat, tidak perlu repot-repot. Jadi ada daya dukung adab yang bersifat fisik dengan adab yang bersifat mentalitas. Tinggal sujud saja. Allahu Akbar, bersujud. Allahu Akbar, selesai. Nah, yang mungkin membuat agak kaget kalau ayat tilawahnya dibaca waktu sholat. Nah ini membuat suasana yang tidak terbiasa kaget, karena imam tidak ruku langsung sujud. Makmum yang tidak paham bisa kaget. Nah kenapa sholatnya nggak pakai ruku? Bukan tidak pakai ruku, ini bukan sujud reguler, bukan sujud bagian daripada sistem sholat. Ini sujud karena tilawah. Tapi kalau terbiasa baca Quran dengan melakukan adab ini, tidak akan kaget, karena akan tahu dari 20 ayat tilawah itu ayat mana saja, pada surat apa saja yang menjadi bagian dari sujud tilawah.
Apakah sampai di sini cukup? Masih ada adab lain yang harus ditegakkan juga. Sebelum membaca Al-Quran, berlindung dari setan dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baru bismillahirrahmanirrahim. Kenapa harus berlindung? Karena saat kita membaca Al-Quran, kita membangun komunikasi dengan Allah. Setan ingin mengganggu komunikasinya, error, ada gangguan, sinyalnya kurang bagus. Padahal kita ingin saat membaca Al-Quran, sinyalnya bagus, jaringannya kuat, koneksinya jalan. Apa yang jalan? Ada 3 yang harus terkoneksi. 1, pikiran terkoneksi. Gimana cara terkoneksi? Ayat-ayat yang dibaca itu kan masuk ke dalam pikiran kita. Yang kedua, terkoneksi lewat perasaan. Ayat-ayat yang kita pahami itu meresap. Yang ketiga, ke dalam rohani. Ayat-ayat itu ada bagian ayat yang menyentuh. Tiap orang beda-beda sentuhannya. Oh, saya tersentuh ini. Tiap orang beda-beda. Cobalah rasakan. Jadi koneksi itu pada kerangkanya pada 3. Pada tingkat nalar, pada tingkat rasa, pada tingkat rohani. Ayat mana itu seluruhnya bisa. Tapi tiap orang bisa membaca 1 juz belum tersentuh, juz kedua belum tersentuh, bisa jadi juz ketiga. Jadi pada saat sentuhan yang saya katakan belum terjadi, jangan berhenti. Gitu. Karena itu membaca Al-Quran ada berikutnya, harus konsisten dan berkesinambungan. Bahasa Arabnya, ada istilah Arabnya, ada istiqomah mudawwamah. Istiqomah konsisten, mudawwamah berkesinambungan. Kenapa harus konsisten berkesinambungan? Siapa tahu tadi pagi saya mungkin hati kurang nyaman, mungkin ada sedikit gangguan, seperti sinyal kurang rapih, belum terasa. Tapi tiba-tiba ketika habis duhur, padahal sedang siang, terik matahari, tapi tiba-tiba hati sedang pas. Oh, ada sentuhan. Nanti kalau bacanya dihubungkan dengan waktu sholat asar. Karena itu membaca Al-Quran tidak dibatasi harus pagi, harus siang. Ana al-lail wa atrafan nahar. Bisa tengah malam, bisa siang hari, bisa kapan saja. Semua titik-titik waktu itu dimanfaatkan. Nah, kalau ini dirasakan, cobalah semakin jatuh cinta sama Al-Quran. Subhanallah. Silahkan. Kalau gitu saya baru merasakan indahnya baca Al-Quran ketika di Masjidil Haram. Subhanallah. Sering datang ke Masjidil Haram. Tentu saja, siapkan aja tiketnya. Tentu. Apakah harus di Masjidil Haram? Boleh jadi saat di depan Ka'bah auranya tambah kuat. Boleh jadi menyebutkan 1 kalimat saja dapat sentuhan. Tapi kalau syaratnya harus di Masjidil Haram, itu kan tidak realistis. Gitu. Demikian hadirin. Lalu sekarang sedikit tambahan. Bagaimana membawa Al-Quran? Membawa Al-Quran itu jangan disamakan dengan membawa buku, membawa kitab. Jangan. Tidak ada Al-Quran. Saya bisa, kalau ada mushaf saya ragakan. Boleh Bapak, punten. Ya. Terima kasih. Ya. Sebaiknya begini.
Jangan begini. Ini membawa kitab boleh. Membawa buku boleh. Begini. Itu membawanya betul. Iya. Jadi membawanya jangan begini. Ini punten, ini tidak adab ini. Kalau saya membawa buku atau saya bawa absen, maaf ini dosen. Pekerjaannya memikirkan absen mahasiswa. Begini. Satu. Coba anak-anak sekarang kalau tidak dilatih bawa Al-Quran, maaf punten saya jadi sangat tidak etis. Begini, astagfirullah. Lebih tidak etis. Begini saja sudah tidak etis. Apalagi bacanya begini. Membawanya pun harus dengan penuh hormat. Menyimpannya, nah ini nggak usah diragakan. Menyimpannya. Kalau disimpan khusus Al-Quran, boleh disusun Al-Quran dengan Al-Quran. Silahkan saja disusun. Atau ke samping begini boleh. Atau ke atas gini boleh. Ini kalau Al-Quran dengan Al-Quran. Tapi kalau digabungkan dengan Al-Quran dan terjemahnya, Al-Quran dan terjemahnya boleh dibawa. Mushaf saja yang seperti ini paling atas. Gitu. Kalau digabungkan dengan buku-buku keislaman dalam bahasa Arab, boleh di bawahnya. Jangan Al-Quran di tengah, jangan Al-Quran di bawah. Kenapa demikian? Sebetulnya ada rahasia. Pertama, ini kan Al-Quran bacaan sempurna. Bacaan mulia. Al-Karim itu artinya mulia. Al-Azim artinya agung. Nah, kalau adab yang tadi saya gambarkan akan tergambar keagungannya. Tapi kalau dengan sikap sebaliknya yang saya contohkan tadi, maaf saya contohkan, itu tidak tergambar kemuliaan, keagungan, kehormatan Al-Quran, tidak tergambar. Apa dampaknya? Kita akan dinilai oleh Allah pribadi yang rendah hati, pribadi yang tahu diri, al-fakir, al-hakir, yang rendah, yang butuh kepada Allah. Nah, ini firman Allah juga. Saya akan bacakan satu ayat bahwa kita membutuhkan Allah. Surat Fatir ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Wahai seluruh manusia, kalian membutuhkan Allah. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Sedangkan Allah Maha Kaya lagi Maha terpuji. Allah kaya, tidak butuh kepada makhluk. Allah terpuji, tapi kita butuh kepada Allah. Nah, sikap butuh itulah yang oleh ulama diuraikan menjadi adab membaca, adab membawa, adab menyimpan Al-Quran. Dengan adab seperti ini, keberkahan akan mengalir. Keberkahan itu imateri, tidak terlihat, tetapi keberkahan itu akan terasa ke dalam pikiran jadi tenang, ke dalam perasaan jadi damai, ke dalam rohani jadi tentram, jadi sehat secara mental. Lalu pesan-pesan Al-Quran akan teresap ke dalam kalbu. Semoga kuliah singkat malam ini mendorong kita untuk menjadi muslim dan muslimah yang memperlakukan Al-Quran dengan adab, membaca Al-Quran dengan adab. Semoga kita jadi pribadi-pribadi pencinta Al-Quran dan Allah menyayangi kita karena kita selalu berdialog dengan Allah lewat tilawatil Quran.
Billahi sabilil haq. Astaghfirul khairat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.